Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, jemaah yang hadir semuanya di Masjid Al-Mubarakah ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua, insyaallah semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin kajian kita pagi hari ini melewati dua kalimat atau kalam, dan kita akan bahas tentang an-najah fin nihayat wa sababuhu. Jadi saya lewati dua ucapan Imam Ibnu Athaillah dalam kitab, ya, karena jika tidak dipilih-pilih ini lama sekali hatamnya, ya. Artinya dari satu bab saya memilih beberapa yang disampaikan, dan kemudian kita beralih, atau dari satu pasal, maaf, kita beralih pada ucapan beliau yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An-najahu fin nihayati wa sababuhu. Apa sabab orang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat? Nah, ini bab yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas tentang kiat-kiat orang hidup itu beruntung atau najah, ya, bin nihayat wa sababu, di dunia maupun di akhirat. Wa man kana ilmuhu billahi kana raji'an ilaihi fi kulli syai' wa muta'ammidan alaihi fi kulli hal. Kata Imam Ibnu Ajibah sebelum beliau memulai menjelaskan ucapan daripada Imam Ibnu Athaillah, beliau katakan, orang yang dia selalu menyandarkan ilmunya terhadap Allah dan selalu kembali kepada Allah dalam segala hal, dan selalu berpegangan pada Allah dalam segala keadaan juga, maka insya Allah dia akan selalu beruntung dan sukses. Wa ilaihi asyara biqaulihi, dan karenanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan begini, min alamatin najihi fin nihayati ar-ruju'u ila Allahi fil bidayati. Min alamatin najihi, di antara cirinya atau alamatnya orang yang beruntung, fin nihayati, di dalam hasil akhir, adalah ar-ruju'u ilallahi fil bidayati, dia selalu kembali kepada Allah fil bidayati, saat dia memulai sebuah aktivitas dan sebuah tujuan. Orang kalau dia setiap mau melakukan sesuatu diawali kembali kepada Allah, gampangnya ngomong, pasti hasilnya bagus, begitu dah. Kalau orang melakukan sesuatu selalu berpegangan pada Allah, dia sadar bahwa ini yang bisa bikin dia kayak begini nih Allah, maka insya Allah semuanya bagus. Mau urusan kerja, mau urusan ilmu, mau urusan rumah tangga, mau urusan yang lain semua. An-najhu fi syai'i huwa bulughul maqsad atau bulughul qasdi.
Yang dimaksud beruntung di sini adalah orang yang sampai pada tujuan. Aitamamuhu, yakni sempurna tujuannya, itu yang dimaksud dengan an-najah. Yang dimaksud bidayatuhu ay awwaluhu, kata Imam Ibnu Ajibah, yang dimaksud oleh beliau ini Imam Ibnu Athaillah selalu kembali kepada Allah pada bidayah. Artinya apa makna bidayah? Ay awwaluhu, yakni pada awal selalu dia melakukan sesuatu. Nah, sekarang barulah beliau katakan, Imam Ibnu Ajibah mencoba menjelaskan maksud daripada apa yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah. Kata beliau, qultu, aku berkata, idza tawajjahta himmataka ayyuhal muridu, jika engkau wahai orang yang sedang menuju jalan Allah, ingin melakukan sesuatu, ya, ila talabi syai'in ayya syai'in kan, kau ingin melakukan sesuatu apa saja, ayya syai'in kan, apa saja tadi saya bilang, boleh jadi kelihatannya urusan dunia, kelihatannya dagang, kelihatannya, walaupun semua urusan hakikatnya akhirat kalau dia tujuannya juga pada Allah. Dari duit ke pasar, kerja, karir, apapun, bangun rumah, atau yang urusannya yang kelihatannya akhirat, yang ngaji, ya sholat, ya haji, kan gitu ya. Ya. Maka kata beliau, wa aratta ayyan jaha amrahu, dan kau ingin urusanmu beruntung alias sampai pada tujuan, wa tablughu muradaka fihi, dan tujuanmu sampai, wa takunu nihayatuhu hasanah, dan kau ingin nihayatuhu, akhir daripada yang kau tuju itu hasanah, bagus. Kadang-kadang ada orang dia melakukan sesuatu di awal bagus, ujungnya jelek. Kayak main bola, babak pertama menang 2-0, babak kedua kebalik 4-2. Kalau main bola begitu, babak pertama udah menang berapa namanya? 2-0. Itu jangan bangga dulu, itu baru babak pertama. Itu kalau dalam bahasa tasawuf bidayatuh. Yang dilihat nanti apa namanya? Nihayatuhu, yang dilihat ujungnya. Nah, wa akibatuhu mahmudah, dan kau ingin akibat atau akhirnya mahmudah, terpuji, farji' ilallah, maka kembalilah kepada Allah, fi bidayati talabihi, pada awal kau mencari atau ingin melakukan sesuatu tadi. Wansalah atau wansalih min haulika wa quwwatika, dan lepaskan daripada unsur, maksudnya lepaskan pikiranmu bahwa kau melakukan itu, bisa melakukan itu karena kemampuanmu. Nah, ini menarik ini. Kita itu bisa bangun rumah, bisa nyekolahin anak, bisa, atau akan melakukan apapun. Kata beliau harus dimulai bahwa kau sadar kau melakukan itu karena kekuatan, kemampuan dari Allah. Buang jauh-jauh pikiran kau bisa melakukan itu karena dirimu sendiri. Itu maksudnya. Sebab orang kalau dia melakukan sesuatu lalu merasa itu dari dirinya, lah berarti dia merasa dirinya, bukan Allah. Padahal tadi min alamatin najihi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Di antara cirinya orang sukses, beruntung, hasil maksud dari apa yang dia ingin tuju, dia selalu memulainya pada saat melakukan itu kepada Allah. Maksudnya dia tahu bahwa ini hakikatnya Allah, kekuatan Allah dari Allah, bukan dari saya. Saudara-saudara, ini nasihat sederhana ya, tapi dalam. Bukankah kita paling sering dalam hidup itu
melupakan unsur Allah yang selalu terlihat, unsur kita, unsur diri saya itu, kan seakan-akan bisa begini saya, bisa begitu saya, anak saya bisa begitu karena saya begini, saya bisa begini karena saya dulu begini, kan begitu kan? Saya bisa sukses karena saya dulu begini. Ya. Kalau itu ditanya sabab, boleh. Sababnya ya. Ditanya orang, lu dagang bisa sukses gimana ceritanya? Ya kalau sabab sukses sih begini, tapi kalau bicara sukses dari mana ya? Dari Allah. Bisa sukses dagang dari Allah. Cuman kalau ditanya sababnya, kiat-kiatnya saya ceritakan. Begini, dulu mulai dagang begini. Tapi kalau ditanya kenapa bisa sukses? Allah. Kalau yang nanya balik, ya gue juga tahu, semua juga dari Allah. Lah bagus kalau lu tahu mah. Yang repot kalau lu nggak tahu, katanya gitu. Lalu tahu katanya sukses, gue juga tahu semua dari Allah. Lah bagus kalau lu tahu begitu. Nah, saudara-saudara, ya ini memang kita harus saling mengingatkan. Gitu. Kadang-kadang manusia ya yang terlihat dirinya sendiri terus gitu. Nah, begitu juga pada saat kita baru mau melakukan sesuatu. Jadi pada saat kita sudah melakukan, apalagi baru mau melakukan. Kalau baru mau melakukan ya harus, itu kenapa ya? Nah, saudara-saudara, saya pernah baca dalam satu kitab, itu makna bismillah. Bismillah. Kenapa kita kalau mau melakukan sesuatu diawali dengan apa namanya? Bismillah. Nah, maka ada beberapa riwayat hadis, ada yang mengatakan hadisnya berbunyi, ya, katanya barang siapa orang memulai sesuatu tidak mengucapkan bismillah, sesuatu itu tidak berkah. Ada yang mengatakan setiap sesuatu yang tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah, sesuatu itu tidak berkah. Hadisnya berbunyi, kullu amrin ribalin. Apa namanya? Kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin kullu amrin ribalin la yubda'u bilham atau bihamdillahi fahuwa aqta au ajdam au abtar. Terjemahnya tadi, terjemahin dulu baru dibaca Arabnya. Paham kan ya? Kalau setiap perkara bagus yang tidak diawali dengan mengucapkan apa tadi? Bismillah. Coba pahami, bismillah ini bukan cuma di mulut mestinya kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya pengakuan kita. Ketika kita makan misalnya bismillahirrahmanirrahim, kita mengakui bahwa kita bisa makan karena Allah. Atau makanan ini sampai pada saya min ghairi haulin wala quwwatin minni, enggak pakai repot. Coba kalau mau makan, setiap orang nanam padi dulu. Waduh, baru makan berapa bulan baru makan. Subhanallah, Allah ciptakan ada orang yang mau nanam apa namanya? Padi. Kalau orangnya modelnya kayak bapak-bapak semua nih, nggak ada yang mau jadi petani. Kan banyak juga nih yang hadir nih, kadang-kadang dulu orang tuanya petani, betul nggak? Terus pada ke Jakarta, ini kayak Pak Jidani. Dulu orang tuanya jangan-jangan petani ya, saya nggak tahu juga. Oh, nggak pegawai kalau beliau sama orang tua. Ya, ada yang orang tuanya petani. Lu kok ke Jakarta lu katanya? Gua nggak kuat macul. Anda udah nggak kuat apa namanya? Macul. Lo kalau modelnya begitu semua, nggak ada yang mau nanam, repot.
Nah kita kalau mau makan pada nanam masing-masing, wah dari nanam sampai makan nunggu berapa lama? Paling cepat 4 bulan ya. Paling cepat berapa? 4 bulan, 5 bulan. Nah baru mateng belum lagi diseleb supaya apa namanya? Gabahnya lepas. Habis diseleb dia apain dulu? Masak. Nah Masya Allah kita sekarang Pak lapar. Pilihannya dua kalau megang duit mah. Kalau pengen cepet, betul nggak? Ke warteg atau ke warung, kalau enggak GoFood. Apa namanya? GoFood itu min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu contoh makan. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di situ sesungguhnya kita mengakui sejak awal fil bidayah. Fil bidayah kan tadi kan kalimatnya, coba hadisnya. Kullu amrin dibalin la yubda'u. Yubda'u itu maknanya tidak diawali. Fil bidayah. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan apa namanya? Bismillah wa huwa akhta au ajdam au abtar, maka perbuatan itu putus berkahnya. Sama tuh, tiga kalimat itu maknanya sama. Akhta au ajdam au abtar itu maknanya sama, enggak berkah bangsanya, bahasa gampang. Nah, berarti segala sesuatu diawali dari awal. Atau berkah itu, sukses itu dari awal. Bagus tidaknya dari awal. Mau bangun rumah, bismillah. Nah, bismillah itu bukan saja kita mengakui bahwa ini saya bisa membangun, bisa cari ilmu, bisa apa saja termasuk rumah tangga. Diawali dengan bismillah. Ya bismillah yuk, rumah tangga. Belum punya apa-apa kita ini. Masih ngontrak. Tapi bismillah, bismillah lagi. Kalau kita sungguh-sungguh Allah kasih jalan. Benar. Betapa banyak yang dulu ketika awal berumah tangga masih ngontrak. Lama-lama berjuang pelan-pelan. Semua pada punya. Alhamdulillah, itu bismillah. Nah, begitu juga dengan memulai usaha. Mau mulai usaha dagang, mau mulai usaha buka kantor, ya, bismillah, bismillah. Nah, jadi bismillah itu hakikatnya kalau dalam terjemahan tadi yang diartikan oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah ar-ruju' ilallahi fil bidayah. Jadi beliau ini menafsirkan hadis tadi. Hadisnya sudah sangat terkenal. Cuman kemudian dijelaskan lebih detail oleh Ibnu Athaillah dengan kalimat ini. Sebab mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, al-mutabadir 'alal fahm atau al-mutabadir fil aqli, yang cepat kita pahami sekilas dalam akal kita ketika Nabi bilang segala sesuatu yang baik jika tidak diawali dengan bismillah maka tidak berkah. Maka kita cuma berpikir, oh ya udahlah pakai bismillah, selesai. Mungkin yang kita maksud bismillah itu bismillah di mulut. Imam Ibnu Athaillah lebih dalam dari itu. Ini bukan sekedar baca bismillah di mulut, tapi bagaimana bismillah yang kita ucapkan di mulut masuk ke dalam hati. Itu yang dimaksud. Yakin betul bismillah. Banyak orang sekarang itu kadang-kadang satu ucapan soalnya cuma di mulut, nggak diangen-angen. Kalau diangen-angen dalam, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mulai ini. Bukan kira-kira gitu kalau diartikan. Dengan mengucapkan nama Allah. Dengan meyakini segala sesuatu sukses karena Allah. Itu maknanya kalau dipanjang-panjang bismillah. Jadi saya memulai ini dengan mengucapkan nama Allah, dengan meyakini bahwa orang bisa sukses kalau dia mengawalinya dengan meyakini kekuatan Allah.
Itu makna bismillah. Maka insya Allah seseorang akan sukses di akhir. Nah, kalau dia sudah memulai sesuatu dengan kembali kepada Allah, sudah dengan bismillah, bahasa gampangnya, maka saudara-saudara hadirin, apapun nanti dalam perjalanan, walaupun ada naik turun, ada batu sandungan, ada kelokan, ada tangga yang menyulitkan, maka insya Allah karena awalnya sudah pakai bismillah gitu loh ya, sudah kembali kepada Allah, maka tetap kata Imam Ibnu Athaillah, yang ada dia akan sukses, akan sampai tujuan sesuai keinginan dia. Bahwa yang namanya, bukan berarti kalau pakai bismillah tuh segala urusan lancar, nggak ada halangan, enggak. Dagang ya kadang-kadang ada ditipu, kadang-kadang ada ditipu, pakai rugi. Buka kantor kadang-kadang pakai sepi, order kerja ya pakai begini begitu. Bukan itu ya normal, tapi yang penting kata Imam Ibnu Athaillah, ya dia najih, artinya dia sampai tujuan, sukses itu. Nah, jadi jangan selalu kalau mengatakan saya udah pakai bismillah tapi dagang belum apa-apa, saya ditipu. Lu apalagi nggak pakai bismillah, lu bangkrut. Jadi ini cara berpikir ini harus diluruskan. Bukan berarti kalau dia pakai bismillah atau memulai sesuatu dengan berpegangan pada Allah, lalu kemudian tadi tanpa sebuah ujian ya gitu ya, bukan berarti lurus saja gitu. Itu sih normal kehidupan. Yang penting nanti ujungnya dilihat ujung. Nah, disambung oleh ucapan Ibnu Athaillah yang kedua, masih dalam bab An-Najah fin Nihayat atau pasal An-Najah fin Nihayat basababuhu. Beliau katakan pada nasihat berikutnya, ini supaya nyambung, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Manusia itu, seseorang itu, kata Imam Ibnu Athaillah, jika asyraqat, sudah bersinar, bidayatuhu, dari awal, maka asyraqat nihayatuhu, akan bersinar di ujungnya juga. Kalau tadi bicara sukses, sekarang bicara bersinar. Apa makna bersinar? Qultu, kata Imam Ibnu Hajibah, pensyarah kitab ini, isyraqul bidayah, yang dimaksud dengan bersinar di awal, huwa dukhulu fiha billah, yakni ketika seseorang masuk ke dalam sana billah, bersama Allah, wa talabuha billah, mencari itu juga dengan Allah, wal i'timad fiha 'ala Allah, dan juga berpegangan 'ala Allah, ma'as sa'yi fi asbabiha, tapi tetap ikhtiar, wal i'tina fi talabiha, dan tetap harus nyari. Kata beliau, orang yang bersinar di awal itu maksudnya ya, dimulai dengan ketika dia ingin masuk mencari itu, dia dengan Allah, berpegangannya pada Allah, ya semuanya ya Allah gitu, bukan dirinya. Itu yang dimaksud, sudah bersinar. Bukan berarti dia tidak ikhtiar. Dengan kata lain, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Athaillah ingin mengatakan, ketika kau ingin melakukan sesuatu, jangan cuma kau andalkan ikhtiarmu, kau lupakan Allahmu, gitu kira-kira. Justru yang awal kau awali dengan Allahmu, supaya sesuatu yang kau cari dengan ikhtiarmu akan bersinar. Nah, ini mungkin kalau zaman dulu, kenapa ya orang kita nih, orang Indonesia itu terutama, itu senang sekali kalau mau memulai sesuatu itu dengan selamat datang. Orang Indonesia tuh, coba dah perhatiin, mau bangun rumah,
Pasti gitu kan? Jadi belum dibangun selamatan dulu kalau orang Indonesia mah. Ya, mau ngapain? Gua mau ngundang selamatan. Apa yang diselamatin? Gua mau bangun rumah supaya tukang gua sih selamat, dia selamat. Tukangnya namanya selamat supaya selamat. Ini nggak ada Paji Selamat, ini nggak ada ya. Nah itu katanya gitu. Kadang-kadang udah mulai bangun aja kalau orang kita, kalau udah mau pasang genteng zaman dulu gitu, diselamatin lagi. Di atas dikasih pisang ya. Di atas dikasih apa namanya? Pisang. Ya, itu apa selamatan katanya. Mau pasang genteng. Kalau zaman sekarang lebih keren, mau pasang apa istilahnya itu, mau ngecor atas tuh istilahnya tuh. Rooftop gitu. Wah, ini apa nih selamatan masang itu? Nah, itu kan sebenarnya kalau zaman dulu mau masang genteng pakai pisang gitu ya. Nah, tukangnya supaya gampang lagi kalau dia lapar poteng satu-satu gitu kan. Nah, mau berangkat haji selamatan. Mau ngawinin anak selamatan. Mau bercerai selamatan enggak? Wah, pokoknya selamatan. Saya baca ini ternyata ya kondisi sosial orang kita itu ini bukan baru, Pak. 150 tahun lalu kurang lebih Snok Hogronya dalam bukunya Mekah in the latter part of 99th century, atau dalam bahasa Arab bukunya diterjemahkan dengan judul Safhat min Tarikh Makkah, beberapa lembar tentang sejarah Makkah. Snok Hogronya menceritakan tentang bagaimana orang Jawa di Mekah dan orang Jawa di Jawa. Ya, orang Jawa termasuk kita. Ini Betawi juga Jawa dulu. Makanya dulu Syekh Junaid Al-Batawi Al-Jawi, Mufti Betawi itu Habib Usman bin Yahya Al-Batawi Al-Jawi. Jadi dulu semua kalau di Arab disebutnya Jawi. Makanya orang Betawi jangan sentimen sama orang Jawa. Jawa lu gitu kan. Orang Betawi juga bilang apa namanya? Jawa lu gitu katanya. Emang lu bukan Jawa, kata orang Betawi. Dulu semuanya dibilang apa namanya? Jawa. Jangan Betawi, Sumatera aja dulu disebutnya Jawi. Jangan Sumatera. Thailand disebutnya Jawi, Jawa. Filipina disebutnya Jawa. Kalimantan karuan, Sulawesi ya sebutnya Jawa semua, sampai NTB saya baca itu. Jadi dulu disebut apa namanya Arkhabil Al-Melayu, kepulauan Melayu itu di Arab disebutnya Jawa. Kenapa katanya? Kenapa kok ini semua disebutnya Jawa? Bahkan sampai Thailand, sampai Filipina, sampai karuan Malaysia, Singapura disebut Jawa. Saya baca sejarah itu karena dulu setiap kali orang datang ke Mekah ditanya min aina antum, Jawa, dibilang dari mana namanya Jawa, karena wajahnya mirip ya kan. Jawa maksudnya Melayu, bahasa Jawa bahasa Melayu itu disebutnya apa namanya apa Jawa. Cuman nanti Jawa itu dirinci kata Snow, karena di Mekah itu dari 5.000 pelajar yang belajar tinggal di Mekah ya 2.500-nya orang Jawa. Menang, makanya pilkada di sana menang. Orang Jawa di Mekah menang nih kalau pemilihan lurah, menang. Lah dari 5.000 pelajar yang di Mekah, ini kita bicara pelajar, 2.500-nya dari mana? Jawa. Cuman dia rinci ya. Katanya orang Jawa kalau mereka ketemu sesama Jawa, dia ngomong bahasa Jawa. Jawa itu Melayu. Jadi orang Betawi dari dulu ngomong begini nih, Melayu, bahasa Melayu namanya. Orang Jawa juga udah bisa bahasa Melayu.
Lakin indahum, tapi di antara mereka, mereka punya bahasa-bahasa sendiri nanti sesuai dengan manatiqihim. Manatik itu wilayahnya. Kasundawiyin, kayak orang Sunda, dia pakai bahasa Sunda nanti kalau kumpul sama orang Sunda, gitu loh. Wal madurisiyah atau wal madurisiyin, orang Madura. Antar Madura Drema sampai ngomong Madura. Nanti dia kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja disebutnya wal merikiyin, dan bahasa meriki. Meriki gitu katanya. Jawa meriki katanya. Ya. Wah, saya itu. Nah, salah satu yang menarik diceritakan oleh Snow, orang Jawa itu kalau bikin acara maulid di Mekah paling meriah, dia bilang. Ini belum seberapa. Lebih meriah lagi kalau dia bikin acara maulid di kampungnya di Jawa, katanya. Jadi emang dari dulu orang kita itu kalau bikin acara senang meriah. Hari Jumat aja dikasih makan coba. Bikin Jumat apa namanya? Berkah. Cuman di Jawa yang Jumat dikasih makan, di Arab juga nggak ada itu. Nggak, ini saking senengnya kumpul gitu. Jadi aktivitas kumpul-kumpul paling seneng orang Jawa. Ditulis itu, kata Senok, saya menghadiri acara maulid yang dibikin oleh komunitas Jawa. Mereka bikin marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini. Kata Senok Hogronya, dia kan masuk ke Mekah pura-pura masuk Islam. Wa annahu tadhahara 'ala al-Islam. Dia masuk pura-pura masuk Islam, sunat segala tuh Senok. Namanya diganti Abdul Ghaffar. Wa takallama bil lughatil arabiyyah ala lahjatil Hijaz, dia bicara bahasa Arab dengan lahjah Hijaz. Takallama bit talaqah, dia bicara dengan bahasa Arab yang sangat talaqah, fusha. Dia datang ke Indonesia, diciumin tangannya sama orang Indonesia Senok dulu. Diambil mantu sama Haji Musa di Bandung, Haji Musa Garut. Waduh, mantu gua udah orang Eropa, Islam, ganteng lagi, diambil mantu. Punya anak. Ya, waja'a Syekh ka'annahu muftin syafi'iyah atau alimin syafi'iyyin. Dia datang ke Aceh dianggap sebagai orang alim bermadhab Syafi'i, diciumin tangan. Aceh bisa kalah gara-gara Senok, lah dia pinter. Nggak tahu dia mata-mata, apa namanya? Mata-mata dia suplai informasi sama pemerintah Belanda. Ini kalau mau menang begini, ono pegang, ini jangan, ini adu domba, kan begitu kan? Itu Senok Hogronya. Nah, saudara, yang menarik, terlepas dia begitu, ya, saya melihat bahwa tradisi kalau mau memulai sesuatu itu dimulai kembali kepada Allah. Orang Jawa tradisinya ya, orang Indonesia, yakni selamatan. Itu apa namanya? Selamatan. Ini kan bicara selamatan ya. Kita kan anak mau berangkat sekolah selamatan dulu kalau zaman dulu. Selamatan. Kamu kok anak saya mau mondok selamatan. Mau kuliah apa namanya? Apa aja selamatan dah. Nah, saya memaknai selamatan yang itu diceritakan oleh Snow Hogronya dalam bukunya, itu berarti memang orang Indonesia atau orang Jawa ya, itu mengamalkan yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang kalau mau sukses ujungnya bersinar harus dari awal. Awalnya apa? Awalnya kembali berpegangan kepada Allah. Makanya kemudian diartiin dalam makna selamat. Anda bisa buka pada bab keempat dari kitabnya Snow itu. Dia cerita orang Jawa paling senang kumpul-kumpul selamatan. Udah gitu doang. Sampai sekarang itu. Bener nggak kira-kira? Masya Allah. Ya, jadi dia bilang penduduk yang paling senang kumpul-kumpul selamatan
kata Snow, orang Jawa. Orang selain Jawa misalnya yang datang dari Mesir, orang yang datang dari katakanlah Syria, Baghdad, Yaman, nggak seperti orang Jawa. Orang Jawa mah paling gampang kumpul-kumpul. Makanya di sini Lebaran paling rame, apa namanya? Lebaran paling rame. Kalau di sana Lebaran ya gitu aja. Ya ada Lebaran terus silaturahim ada, cuman nggak kayak orang sini, Pak. Nggak ada macet, nggak ada di sana tuh. Lebaran macet cuman kita ya nggak. Itu cuman kita, emang seneng kumpul orang kita. Dasarnya seneng kumpul. Nah, mungkin ngaji juga. Kalau kita bicara jumlah, paling banyak orang sini. Saya pernah mendengar langsung seorang mufti, ini kalau ini mufti belakangan. Satu yang saya tahu Syekh Fadil Al-Jilani. Saya pernah bertemu 2 kali saat saya ke Turki. Atau Dr. Fadil Jilani, cucunya Syekh Abdul Qadir Jilani, orangnya tawadu sekali. Saat saya ke Turki 2 kali, kita mau silaturahim, minta doa, ijazah. Beliau tinggal di Turki bagian Asia, sementara kita di Masjid Biru, Turki bagian apa namanya, Eropa. Kita mau ke sana nggak boleh, nggak usah. Anda semua musafir, biar saya yang mendatangi Anda. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Kita mau datang ke rumah guru, kasihan Anda jauh katanya. Beliau naik kapal laut, terus sebentar, mungkin jaraknya katanya sekitar 1,5 jam atau 2 jam, datang menemui kita. Pertama di hotel, rombongan pertama kali. Kedua saya malah beliau menemui di Masjid Biru, mendoakan, kasih ijazah. Udah, ya Allah, baik sekali. Nah, beliau itu kalau ke Indonesia senang melihat pengajian rame, apalagi sebelum pandemi ya, kita tahu haul rame bisa puluhan ribu. Bingung deh, di Turki susah. Nah, satu lagi mufti dari Dubai itu datang ke Indonesia, ngelihat orang Indonesia ngaji begini, ini bingung dia, ngaji kayak kita ratusan begini, bingung. Apalagi kalau acara-acara ya, atau apalagi majelis-majelis kiai yang lebih besar, bisa sampai ribuan, dia bingung. Dia mufti, Pak. Itu kalau pengajian di sono, udah ngundang sono sini pakai surat, pakai dijapri, yang datang paling 40. Yang datang paling berapa? 40. Nah, saya kemudian membaca begini. Ini memang ada unsur orang Jawa seperti Senok bilang, secara sosiologis itu sejak awal senang begini, ini senang kita. Orang sini senang, Pak. Biar nggak pinter-pinter, biar awam-awam, tapi kalau ngaji, kumpul orang soleh, senang. Itu bawaan orang kita. Bawaan apa namanya? Orang Indonesia. Kalau sekarang orang apa namanya? Indonesia. Kalau dulu disebutnya orang Jawa gitu. Memang kita senang kumpul-kumpul. Nah, sekali lagi, apa yang sudah berjalan itu tradisi kita, tradisi selamatan. Kadang-kadang banyak orang yang bilang selamatan itu bid'ah. Ada orang yang gitu. Lu selamatan apa lagi lu, bid'ah lu, Nabi nggak ngajarin gitu kata. Jadi kalau nanti ada orang ribut, gini, selamatan itu gua ngamalin hadis Nabi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha atau fi la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim atau bi bismillah fa huwa aqta au ajdam au abtar. Setiap sesuatu yang baik jika tidak diawali dengan apa tadi? Bismillah, maka dia tidak berkah. Lah bismillahnya itu bukan cuma bismillah di mulut. Gue juga bisa kalau bismillah di mulut. Gue terjemahin dengan makna yang lebih luas. Gue ada rezeki, gue undang orang di rumah, selamatan. Ini niatnya sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Selamatan mau buka kantor, selamatan mau nyekolahin anak, selamatan mau kawin, selamatan. Intinya ngamalin hadis yang tadi kemudian jadi ucapan Ibnu Athaillah, kalau mau bersinar, mau sukses,
awali dengan Allah. Awali dengan Allah maksudnya dengan bismillah. Diturunkan dalam sebuah kegiatan disebut awali dengan selamatan gitu loh. Orang kampung dulu nggak ngerti hadisnya. Orang tua kita cuma bilang, gua ngasih tahu lu ya, lu kan mau buka usaha, ya mak, lu selamatan dulu, gitu katanya. Apa namanya selamatan? Panggil ustaz, panggil kiai, baca doa. Itu maksudnya memulai dengan doa, dengan bismillah. Gitu. Nah, ini saya rangkai supaya kita semua paham betapa indahnya sesungguhnya tradisi budaya kita. Selamatan-selamatan itu yang hakikatnya mengamalkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada hakikatnya kita mengamalkan apa yang diajarkan Ibnu Athaillah dalam kitabnya ini. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi